Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dikonati, NPM D1A023014, Program Studi Kesejahteraan Sosial. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dari soal yang sudah diberikan oleh Ibu Rosi Elvini Siregar, Esos MKesos, untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah metode kerja sosial. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin ke-1, yaitu kriteria profesi. Seorang peksos harus memiliki keahlian yang mana diperoleh dari pendidikan dan pengalaman praktiknya. Kemudian ada pun tanggung jawab yang harus dimiliki oleh seorang peksos, yang mana mereka harus bertanggung jawab atas keputusan mereka dalam melaksanakan pekerjaan sosial. Kemudian kesatuan, yang dimana seorang peksos ini biasanya bekerja dalam organisasi profesi yang dimiliki standar objektif untuk mengukur kemampuan mereka. Kemudian ada pun kerangka pengetahuan yang harus dimiliki seorang peksos itu, yang mana mengenai masalah sosial, teorinya itu sendiri maupun metode penelitiannya. Keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang peksos, yaitu keterampilan dalam berkomunikasi yang harus dimiliki seorang peksos untuk membangun kepercayaan kepada klien dan menggali masalah serta kebutuhan seorang klien tersebut. Kemudian keterampilan dalam menganalisis, yaitu kita dapat terampil dalam mengidentifikasi masalah sosial dan merancang intervensi yang efektif pada mereka. Kemudian ada pun bidang kerja, yaitu pelayanan langsung dan tidak langsung. Nah, untuk pelayanan langsung ini seperti pendekatan awal, asesmen, perencanaan intervensi, evaluasi, dan intervensi. Sedangkan pelayanan tidak langsung ini seperti pelayanan dan bimbingan. Kemudian kolaborasi dan dari profesi lain seperti dokter, psikolog, psikologi, terapi, dan sebagainya untuk mencapai tujuan yang lebih luas. Ini yang harus dimiliki seorang pekerja sosial adalah suatu profesi yang memerlukan keterampilan dan keahlian khusus dalam bidangnya. Nah, ada pun tujuannya itu sendiri, yaitu mengendalikan seseorang dalam memecahkan masalah, menghubungkan orang dan sistem, meningkatkan aktivitas operasional sistem secara manusiawi, kemudian mencegah keterlantaran, kemiskinan, keterampilan dalam kemudian untuk tugasnya sendiri yaitu memberikan konseling kepada individu, keluarga, dan kelompok. Kemudian mengidentifikasi dan menganalisis masalah. Kemudian ada pun membantu klien mengakses sumber daya dan layanan sosial. Kemudian melaksanakan evaluasi terhadap intervensi yang dilakukan. Kemudian ada pun berkoordinasi dengan lembaga dan layanan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Adapun soal dari jawaban dan nomor 3 itu sendiri, yaitu sumber internal. Sumber internal ini yang mana kemampuan individu, kelompok, seperti keterampilan dan bertanggung jawab. Kemudian sumber eksternal, aspek layanan sosial, dan dukungan dari pihak luar. Ketiga itu sumber formal, yaitu organisasi resmi yang menyediakan layanan sosial. Yang keempat itu sumber non formal, yaitu dukungan dari keluarga dan teman itu sendiri. Nah, pada poin keempat ini saya akan membahas tentang tahapan dan proses pertolongan dalam praktik kerja sosial. Nah, tahapan pertama yaitu ada pendekatan awal, yang mana seorang peksos ini membantu atau membangun hubungan dengan klien dan menyepakati kontrak pelayanan. Kemudian yang kedua itu ada asesmen, yaitu mengidentifikasi dan memahami masalah klien melalui pengumpulan data. Ketiga itu perancangan atau planning, yang mana